bisa hancur dong kehidupan, bukannya rumah tangga anak-anak tapi juga mentalnya dia. Jadi dia berpikir bahwa dia harus move on dan dia harus menjalani satu kehidupan yang lebih baik dari apa yang hari ini dia jalani, dan hingga dia sampai kepada keputusan untuk meminta kantor kami mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew. Tadinya sih tidak bicara masalah perceraian dalam topik komunikasi kami sebelum terjadi pertemuan itu. Sebenarnya belum bicara mengenai masalah perceraian, masih bicara mengenai masalah yang terjadi, termasuk terkait dengan masalah di mana keberadaan Andrew dengan wanita siapa, itu masih seperti itu pembicaraannya. Dan juga termasuk ada hal-hal lain yang naik di media sosial, bahkan ada satu orang yang juga mencoba mengkait-kaitkan Tengku Dewi dengan dia, kan begitu ya, dan mencoba memframe bahwa Tengku Dewi juga adalah orang yang seperti ini. Tapi dalam perjalanannya yang ini disingkirkan, kita pending, dia lebih fokus kepada mengajukan gugatan perceraian. Berarti sekarang komunikasinya seperti apa Pak antara Dewi dan Andrew sendiri? Bukan komunikasi. Ya, jadi untuk menjaga mental, untuk menjaga segala sesuatunya agar Dewi itu tenang. Dari pertemuan kemarin itu dikatakan bahwa hari ini Dewi dengan Andrew sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena memang Dewi nggak ingin dulu berkomunikasi, karena dia ingin menenangkan diri dan ingin mempersiapkan proses kelahiran anaknya yang kedua ini, sehingga komunikasi itu hanya melalui orang rumahnya si Dewi, ART yang tadi saya katakan, mungkin driver gitu ya. Jadi mungkin pada waktu anaknya juga jalan sama Andrew untuk quality time sebagai seorang ayah, ini juga komunikasinya tidak dengan Dewi tapi dengan orang rumah. Jadi hari ini betul-betul sampai kemarin kita ketemu, Tengku Dewi dengan Andrew sudah putus komunikasi. Menegaskan Bang, sudah berapa lama pisah rumah Bang? Kalau pisah rumahnya itu kita masih ini ya, belum tanya pasti, tapi mungkin kalau dibilang bulanan ya mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu setelah terjadi peristiwa yang viral terkait dengan masalah Tengku Dewi dan suaminya. Bang, tapi secara spesifik dengan artis yang inisial S yang diduga mungkin ada hubungan sama Andrew itu disampaikan nggak sih sama Tengku Dewi? Jadi Dewi bilang begini ya dalam pertemuan kemarin itu. Ini kan masalahnya kan tidak ada berkaitan sih, secara tidak langsung berkaitan. Tapi sebenarnya kan nggak ada kaitan dengan siapapun yang diisukan dengan Andrew inisial S atau siapapun. Karena kan ini kan yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya sebagai seorang suami ya kepada istri gitu ya. Karena kalau di luar sana kan pasti banyak dong itu ya, artinya wanita-wanita pelakor yang artinya nggak peduli status seorang laki-laki itu sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia pasang jerat saja kan begitu ya. Jadi bukan masalah wanita pelakornya nih sekarang nih. Yang paling penting dan utama adalah bagaimana sikap dan karakter Andrew sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab dan sudah sadar betul dia tidak lagi sendiri, bukan orang single, kok masih memberikan respon atau mencari-cari misalnya seperti itu ya wanita-wanita lain di luar istrinya. Jadi Dewi lebih fokus kepada itunya daripada mengurus orang-orang lain itu. Karena kalau misalnya nggak ada respon dari suaminya, dari Andrew, atau misalnya Andrew-nya tidak mencari-cari, atau sebaliknya misalnya ada wanita yang menggodain juga, kalau Andrew-nya tidak mau digodain kan nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi Dewi lebih fokus kepada ikatan dia dengan suaminya sebagai suami istri yang melihat bahwa rumah tangga ini sudah tidak baik lagi karena sang suami tidak mencoba menjaga kesucian dari hubungan rumah tangga ini. Bang, mungkin aku telat kali. Untuk nafkah sendiri masih diberikan nggak? Kalau mengenai masalah nafkah nggak spesifik ya, kita bicara mengenai masalah diberikan atau tidak diberikan. Tapi Dewi dalam pertemuan kemarin itu tidak bicara hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Jadi saya bisa asumsikan bahwa nafkah itu tidak menjadi suatu hal yang utama, ya penting tapi mungkin nggak hal yang utama, karena mungkin Dewi merasa bahwa mereka berdua saling bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan ya, termasuk biaya rumah tangga. Jadi yang paling penting dan paling utama itu adalah terkait dengan masalah perilaku
dan karakternya si Andrew yang berulang-ulang kedapatan dan ada bukti memiliki hubungan dengan wanita lain. Kan itu aja yang menjadi persoalan sebagai seorang istri ya. Karena kalau bicara mengenai masalah, saya tanya juga, Andrew kasar nggak dalam rumah tangga? Nah, si Dewi bilang nggak kasar. Ya jadi artinya boleh dikatakan ya karakternya udah nggak kasar, orangnya juga ya secara umum ya baik gitu ya. Tapi kan bagi seorang istri kan nggak cukup nih, suaminya nggak kasar, ya boleh dikatakan baik gitu ya. Tapi memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar sana gitu loh. Ya saya kira kalau ditanya kepada semua wanita atau semua istri yang ada di manapun, pasti dia tidak akan ikhlas hal ini terjadi. Nah, sekali dua kali boleh saja, artinya itu mungkin hilaf, nggak ada manusia yang sempurna, ya salah jalan. Begitulah yang disampaikan oleh si Tengku Dewi ke kita. Tapi kalau misalnya ini selama 11 tahun selalu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, sebagian bisa ditutupi, sebagian menjadi suatu berita yang mencuat, kan ini lama-lama dia capek juga gitu loh. Dia lelah juga dan dia berpikir bahwa kalau udah karakter, ya ini khawatir dia nggak akan bisa berubah karena sudah berulang-ulang gitu. Belum kalau berulang-ulang berarti sudah lebih dari 3 kali nih ya, bahkan mungkin lebih dari 5 kali mungkin. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa ya ini nggak bisa dipertahankan kondisi yang seperti ini. Tapi Bang, ada nggak keinginan Dewi dengan bukti-bukti perselingkuhan dari suaminya yang dia akan melaporkannya? Ya, Membawa ke ranah pidana gitu Bang. ya jadi ini yang ingin saya mau sampaikan dari itu, bahwa di awal-awal komunikasi kita itu kan memang kita tidak bicara mengenai masalah perceraian, tapi kita bicara mengenai masalah konteks hukum pidana. Ya, kita bicara konteks hukum pidana. Bahkan saya sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu Kapolres gitu ya, di mana wilayah hukum kalau kita ingin melapor atau melakukan suatu tindakan kepada si Andrew ini kan gitu. Nah, hanya saja kembali Dewi mengingat gitu loh, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anaknya, satu itu. Yang kedua, dia juga tahu posisi Andrew itu juga sebagai tulang punggung dari keluarganya. Keluarganya itu artinya di luar rumah tangganya ini ibunya, dan dia nggak mau artinya itu memberikan suatu dampak yang akhirnya sampai harus seperti itu kepada suaminya, sehingga akhirnya dia skip semua opsi-opsi yang pidana dari itu, dan dia berpikir udahlah fokus kepada rumah tangganya ini saja yang diberesin. Dan dia berpikir yang perlu diutamakan sekarang adalah bagaimana supaya dia bisa mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Andrew agar dia bisa hidup tenang bersama anak-anaknya dan bisa menjalani hidup yang normal sebagaimana layaknya orang-orang lain. Rencana nanti gugatannya akan diajukan ke PA mana? PA Cibinong, Pak. Pengadilan Agama Cibinong. Artinya nanti menunggu sampai Tengku Dewi melahirkan? Oh enggak. Jadi ini yang tadi saya sampaikan sebelum tadi mungkin Mbak datang, bahwa kita juga sudah memperhitungkan kondisinya yang hamil itu apakah memungkinkan seorang wanita yang lagi hamil itu mengajukan gugatan cerai. Makanya setelah kita kaji itu tadi bahwa boleh-boleh saja, ini secara hukum fikih formil boleh aja seorang istri yang sedang hamil mengajukan gugatan cerai kepada suaminya kalau memang ada suatu situasi kondisi yang luar biasa di mana istri tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan ada kejadian yang benar-benar membuat istrinya merasa terzolimi. Jadi peristiwa yang sekarang terjadi ini kan seperti itu. Jadi secara fikih formil pun seperti itu. Jadi boleh aja si istri mengajukan gugatan cerai atau khuluk ya kepada si suaminya. Nah, coba mungkin nanti ada beberapa syarat-syarat yang harus ditaati setelah itu yang terjadi ketika ini gugatan yang diajukan. Salah satunya misalnya selama proses gugatan itu si istri tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain sampai bayinya dilahirkan, hanya untuk mengetahui bahwa siapa yang akan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak ini. Jadi saya kira ini kan nggak mungkin juga ada niatan atau keinginan dari si Dewi dalam keadaan yang masalah masih ada, proses perceraiannya masih berjalan, hamil juga, kan nggak mungkin lah. Saya kira ini sesuatu hal yang mungkin syarat ini bisa kita lakukan, Dewi bisa lakukan. Jadi sekali lagi secara hukum positif dan juga secara fikih formil, secara hukum kompilasi hukum agama Islamnya juga memungkinkan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami oleh istri yang sedang hamil. Tapi memang sebelumnya Kak Putri juga Dewi juga mau ada rencana buat
gitu. Tadinya seperti itu. Andrew dan S ini nih. Tadinya seperti itu. Ya, tadinya seperti itu. Dia mau maju ke proses pidananya dulu. Dia mungkin ya istri pasti emosi ya. Ada suami seperti itu, dia ingin memberikan pelajaran secara hukum bagi si suami dan juga si wanita yang sedang bersama suaminya ini. Tapi kemudian dia berpikir, lebih baik dia fokus kepada rumah tangganya saja. Makanya akhirnya berubah. Dari tadinya ingin mengajukan upaya hukum pidana berubah menjadi gugatan perceraian. Tapi sampai sejauh ini kehamilan dari Dewi sendiri baik-baik aja. Sampai sejauh ini kehamilannya baik-baik saja. Kemarin kalau nggak salah dia katakan bahwa mungkin 2 bulan lagi dia akan lahiran. Ya. Oke. Oke. Bang, Sedikit dong Bang, soal bensin dong Bang, gimana?